Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa game-game dari partai Grandmaster Catur dunia antara GM Fabiano Caruana melawan GM Pragnananda. Nah, di sini mereka bermain di turnamen Norway Chess di tahun 2024 ini. Nah, sebelum kita masuk ke permainannya, nah bagaimana langkah blundernya? Nah, ini kita lihat langkah kemenangan ataupun langkah kesalahan dari hitam ataupun kemenangan dari putih. Nah, langkahnya di sini. Ini. Jadi hanya karena salah melangkahkan raja. Nah, dari E6 ke F6. Nah, hanya melangkahkan raja saja. Nah, tapi bisa kalian lihat evaluation barnya langsung turun jauh. Nah, menandakan hitam kalah telak, blunder. Nah, langkah blunder ya mengakibatkan kekalahan. Nah, di sini. Nah, ini langkahnya. Jadi di babak endgame itu harusnya kita bermain penuh dengan ketelitian. Nah, dan bisa dikatakan endgame itu harus kita jalankan sesuai dengan teori. Nah, harus dengan teori untuk endgame karena langkahnya itu sudah pasti. Nah, sudah pasti. Jadi harus ke sini, harus ke situ gitu. Nah, jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kekalahan sebenarnya. Salah satunya mungkin di krisis waktu ataupun menganggap remeh lawan kita. Nah, terkadang kita tidak mengetahui kalau lawan kita sedikit cerdik ataupun kita menganggap remeh lawan kita sehingga kita malah melakukan langkah blunder. Padahal sebenarnya kalau kita amati langkah raja di sini kan bagus ya. Dia melangkahkan raja mendekati pion di sini. Itu apabila dia maju nanti dimakan akan dimakan lagi. Nah, seperti itu. Jadi langkah bagus. Tapi di sini ini secara endgame ini langkah yang kurang akurat. Nah, karena di sini kuda tidak bisa naik dan kuda putih di sini malah bisa menjadi semakin aktif. Nah, jadi menutup langkah kuda kita. Nah, jadi membuka jalan untuk kuda hitam. Kuda putih masuk saya. Nah, di sini kawan langsung saja kita lihat bagaimana pembukaannya. Nah, di sini Prak bermain dengan D4. Nah, karena merasa adalah pemain di atasnya. Nah, bisa kalian pelajari bagaimana melawan pemain yang di atas kita, yaitu kita bisa menggunakan pembukaan yang kita gemari ataupun yang paling favorit bagi kita, dan lebih baik memang untuk permainan tertutup ataupun bertahan. Kita lebih baik bertahan saja ketika menghadapi pemain di atas kita. Nah, ini masih di permainan India. Nah, ini dengan permainan Nimsu. Nah, larinya ke bisa berubah menjadi gambit menteri ditolak ya, karena ini tidak nanti bisa dimakan atau tidak, ini kita lihat. Nah, ini pembukaannya masih wajar sesuai dengan teori. Nah, ternyata diterima. Nah, masih sesuai dengan teori pengembangan buah, menggerakkan raja kuda. Nah, jadi memakan gajah yang aktif, serangannya dari gajah. Nah, ini masih langkah-langkah yang wajar di dalam pembukaan. Nah, ini sudah masuk endgame, di mana mereka menyusun strategi. Nah, nampaknya hitam ingin bermain di endgame dengan banyak sekali pertukaran di sini.
Nah, banyak sekali pertukaran, maaf. Nah, di sini ending, ini sudah masuk ending karena tinggal beberapa perwiranya, tinggal 2. Nah, di sini bisa dikatakan, nah ini sedikit unggul putih karena putih memiliki 3 pion sedangkan hitam hanya memiliki 2 pion. Nah, tinggal bagaimana putih ini bermain di endgame. Nah, langkahnya masih langkah-langkah yang normal. Nah, ini tadi kelewat 1. Nah, ini ditukar saja pionnya. Kalau posisi seperti ini, hitam sudah berharap agar langkah remis, kawan. Nah, ini makanya ada langkah bolak-balik di sini. Karena menyadari dia sudah kalah 1 pion dan pionnya berada di ujung, sehingga rawan sekali untuk kalah, kawan. Nah, di sini inilah letak sebelum kekalahan dari hitam. Nah, dia melangkahkan raja ke petak F6. Nah, di sini blunder dan apabila diteruskan, nah seperti ini. Nah, dimakan saja. Nah, ini tidak bisa mengejar pion promosi, sehingga bisa dikatakan ini hitam menyerah karena sudah tidak bisa mengejar dari pion laju pion ini untuk promosi. Raja sudah di sini, kuda di sini, masih sulit untuk mengejar. Nah, ini tinggal beberapa petak saja, 3 petak yang bisa dimanfaatkan untuk promosi menjadi ratu. Nah, maka dari itu yang paling berbahaya di dalam permainan ending yaitu adalah pion. Nah, jadi meskipun dia kecil tapi ketika di ending ini sudah bagaikan ratu, ya, bagaikan menteri yang siap membunuh raja lawan. Nah, itu kawan, dari game ini kita bisa belajar bagaimana bermain pembukaan dengan baik, bermain babak tengah dengan baik, dan di ending jangan sampai kita kalah ending. Jadi kalau kita kalah, kita cari remis, dan jangan sampai kita melakukan kesalahan. Jadi kalau tidak bisa mencari remis, kita melakukan kesalahan yang berakibat seperti ini, kawan. Kita malah kalah di ending. Nah, ini sangat menyakitkan sekali karena sudah bermain sampai 77 langkah. Nah, tapi hasilnya harus kalah. Nah, itu kawan. Jadi kita harus hati-hati baik di babak pembukaan, babak tengah, dan babak akhir. Itu saja kawan dari game kita kali ini. Semoga menambah wawasan kalian dalam bermain catur. Salam catur, Gen Unasumus, kita satu keluarga.